Halo para penggemar matematika, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal SNBT ya UTBK tahun 2025 yang berkaitan dengan penalaran matematika. Ini ada soal yang sangat menarik. Dalam sebuah aula besar, lampu utama terpasang pada langit yang tingginya 6 meter dari lantai. Dengan demikian, selain bayangan oleh sinar langsung dari lampu, tiap benda juga mempunyai bayangan oleh pantulan sinar dari cermin yang kita sebut bayangan kedua benda tersebut. Misalkan P adalah titik pada lantai tepat di bawah lampu dan Q adalah titik pada garis pertemuan cermin dan lantai, sehingga PQ tegak lurus terhadap garis pertemuan cermin dan lantai. Jarak P dan Q adalah 10 meter. Seorang berdiri di garis PQ sehingga bayangan kepalanya oleh sinar lampu berada tepat pada titik Q. Jika orang tersebut berdiri pada jarak 3 meter dari titik Q, tinggi badannya adalah berapa? Oke, jadi ini dindingnya berupa cermin datar, terus kemudian di sini jarak lampu ke lantai atau ketinggian lampu adalah 6 meter. Sedangkan Q ke P itu 10 meter di sini ya. Terus ini ada hiasan yang digantung dengan tali di bagian dari dekorasi ruangan ya. Nah, terus kemudian perhatikan baik-baik. Di sini tadi kan pertanyaannya tinggi badan orang. Saya gambar dulu di sini. Nah, seperti itu. Ini orangnya ya. Orangnya berdiri pada jarak 3 meter dari dinding. Jadi ini saya gambar, misalnya tinggi orang itu ST atau TS ya. Seperti itu. Oke, nah perhatikan baik-baik bahwa segitiga QST itu akan sebangun dengan segitiga QLP. Jadi kalau begitu perbandingan sisi seletak itu harus sama. Nah, kalau begitu untuk segitiga yang kecil, QST berlaku perbandingan ST dibanding dengan TQ itu harus sama dengan perbandingan sisi seletak dari segitiga yang gede ya. Jadi LP dibanding dengan PQ. LP banding PQ. Oke, jadi ST-nya ini kan yang ditanyakan tinggi badan orang. Nah, sedangkan TQ-nya sudah tahu yaitu 3 meter. Saya masukkan LP-nya itu 6 di sini ya. 6 meter. PQ-nya adalah 10. Jadi kalau begitu kita hitung aja berarti ST-nya kan 18 bagi 10, 1,8 meter. Sangat mudah sekali soal ini. 1,8 meter itu sama aja dengan 180 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tag-nya sama, tetapi pertanyaannya beda. Nah, ini ada seseorang berdiri di garis PQ sehingga ujung bayangan kedua oleh pantulan sinar dari cermin berada di titik P. Ya, ini titik P-nya. Jika tinggi badannya 160 cm, maka jarak orang tersebut dari titik P adalah berapa meter? Nah, ini perhatikan ya. Nah, sekarang saya gambar perjalanan sinar dari lampu ke cermin, terus kemudian mengenai orang. Jadi seperti ini, dari lampu ada sinar, mengenai cermin, memantul, mengenai orang. Nah, akhirnya ini berlaku sebagai sinar baru yang menyebabkan adanya bayangan gundulnya orang ini ya, kepalanya orang di titik P begitu. Oke, seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan itu apa sih tadi? Katanya jarak orang tersebut dari titik P. Oke. Nah, perhatikan baik-baik untuk mengerjakan soal ini. Tidak harus menguasai hukum fisika secara dalam ya, nggak perlu. Ini di SMP pun sudah pernah diajari bahwa dalam pemantulan cahaya itu akan berlaku hukum pemantulan bahwa sudut datang itu harus sama dengan sudut pantul. Nah, ini. Kalau sudut datangnya alfa, maka sudut pantulnya juga alfa, sama ya. Nah, itu hukum pemantulan cahaya namanya. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan, ini alfanya kok sama, katanya jatuh di sini. Bayangan dari gundulnya orang ini, dari kepalanya orang ini, jatuhnya kan di P ya. Oke, jadi kalau begitu karena ini segitiga sama kaki, ini alfa-alfa. Nah, padahal L ke P itu 6 meter kan. Kalau begitu saya tahu bahwa nanti jarak dari sini R ke U ke Q atau L ke tengah-tengah ini, tengah-tengah ke P kan tahu 3 meter 3 meter. Ini sama ya dengan itu ya. UR dengan UQ itu sama 3 meter. Karena ini panjangnya kan 6 meter. Jarak L ke P itu 6 meter. Jadi R ke Q juga 6 meter sehingga ini terbagi 2 3 meter 3 meter. Kenapa kok terbagi 2 ya? Karena ini sudutnya sama. Kan berlaku hukum pemantulan cahaya tadi. Sedangkan tinggi orang ini saya sebut aja ST ya. Oke, tapi ST-nya sudah tahu kan, 160 cm. Yang dicari itu TP ya, jarak orang ke P. Ya udah. Sekarang kita masuk
bahwa segitiga STP, nah ini masuk ke kesebangunan segitiga ya. Segitiga STP itu kan sebangun dengan segitiga apa? UHP ya, UHP, sebangun. Jadi kalau begitu untuk segitiga STP, perhatikan segitiga yang kecil, berarti perbandingan TP dengan TS itu harus sama dengan perbandingan QP dengan QU untuk segitiga yang besar gitu ya. Oke, kita kan mencari TP ini, jarak orang, kakinya orang ini ke P berapa? Ya TP. Nah TS-nya kita isi, berapa TS-nya? TS-nya kan tinggi orang 1,6. QP-nya sudah tahu 10 meter ya. Sedangkan QU-nya, QU piro ini ya? Berapa nih? 3 meter ya. Oke, wes tahu ya. Ini 3 meter. Nah sekarang berarti TP-nya berapa nih? Berarti 10 kali 1,6, 16 bagi 3. Berapa hasilnya ini? 5/3 meter. Nah, itulah jawabannya. 5/3 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, sekali lagi untuk mengerjakan soal ini memang harus sedikit paham mengenai hukum fisika yang namanya pemantulan cahaya. Berikut. Nah, soalnya sama tapi pertanyaannya ini, sebuah hiasan sebagai bagian dari dekorasi ruangan digantung tali di titik C dengan panjang 1 meter. Bayangan hiasan di dinding pada ketinggian 3,5 meter dari lantai. Jarak hiasan ke dinding adalah berapa meter? Nah, oke. Ini sangat mudah sekali ya. Nah, saya gambar ini, saya garis lurus. Ini maksudnya bayangan dari sinar langsung, dari lampu ya langsung. Bukan dari pantulan sinar dari cerminnya. Jadi ini langsung, bayangan nanti hiasan ini saya namakan H aja, hiasan yang digantung ini saya namakan H. Nanti bayangannya di titik D nih ya, titik D. Oke. Sedangkan panjang tali yang menggantung hiasan ini, yang untuk gantung hiasan ini 1 meter gitu ya, itu panjang talinya. Oke, terus kemudian perhatikan katanya jarak bayangan dari hiasan ke lantai ya. Bayangan hiasan di dinding pada ketinggian ini kan 3,5 meter dari lantai. Nih, jadi DG itu 3,5 meter. Berarti kalau begitu sisanya DR 2,5 meter. Loh kok bisa? Iya, karena LP itu 6 meter. Kan 3,5 meter tambah 2,5 meter kan 6 meter ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa segitiga CHL itu kan sebangun dengan segitiga RDL. Kita menggunakan teori kesebangunan untuk menjawab soal ini. Nah, yang ditanyakan dalam soal ini kan jarak hiasan ke dinding. Itu sama aja dengan mencari panjang CR atau RC, ya kan? Kita cari CL-nya dulu aja, ya. Oke, tadi saya mengatakan segitiga CHL sebangun dengan segitiga RDL. Berarti CHL yang kecil ya. Segitiga yang kecil CHL. Berarti perbandingan sisi seletak, coba CL saya bandingkan dengan CH. Itu harus sama dengan RL untuk segitiga yang besar ya, dibanding dengan RD. Oke, CL saya mau cari dulu. CH-nya adalah 1. RL-nya berapa tuh? RL-nya adalah QP 10 meter kan? Iya toh? RD-nya itu 2,5. Nah, sekarang CL-nya berarti 4 meter. CL-nya, tapi yang ditanyakan kan jarak hiasan ke dinding. Berarti yang dicari adalah RC atau CR. Jadi RC-nya apa? Ya berarti RL dikurangi dengan apa? CL. RL-nya di situ adalah 10 sama dengan QP, CL-nya 4, berarti RC-nya adalah 6 meter. Jadi jarak hiasan ke dinding itu 6 meter. Jawaban E yang benar. It's very easy problem, not complicated. Semoga bermanfaat.